Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Doa dan harapan saya biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah terus memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita saudaraku untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi hidup kita. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita siapkan hati kita saat ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami semua anak-anak-Mu ya Bapa ada di hadapan-Mu. Dalam segala keberadaan hidup kami mau duduk diam di hadirat Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Roh Kudus Tuhan kiranya mengurapi setiap kami, memberikan kepada kami semua hikmat pengertian, supaya ketika kami mendengarkan setiap kebenaran firman, kami boleh mengerti oleh hikmat daripada Allah Roh Kudus. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu,
tinggal di dalam firman-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Bapa yang mulia, urapilah hamba-Mu, sebab hamba tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau. Roh Kudus, taruhlah setiap perkataan dalam mulut hamba-Mu ini, supaya apa yang hamba sampaikan itulah kebenaran yang berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Dan kebenaran firman Tuhan inilah yang memberkati setiap kami yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan satu ayat saja, Lukas pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sedang berada di gereja mendengarkan khotbah atau mendengar renungan seperti ini, tentu sudah sering kita mendengar hamba Tuhan atau pengkhotbah berkata menyangkal diri. Dua kata yang menjadi kalimat yang sangat pendek ini, saudaraku, sangat populer sekali di kalangan hidup orang percaya atau di kalangan hidup orang Kristen. Nah, persoalannya sekarang, apakah kita sudah mengerti dengan benar apa itu menyangkal diri? Ya, sebagai orang percaya sebenarnya kita harus bahkan wajib untuk mengerti dengan benar apa itu menyangkal diri, saudaraku. Menyangkal diri ini merupakan praktek kehidupan kekristenan yang tidak gampang untuk dilakukan. Menyangkal diri ini tidak gampang, saudaraku. Bahkan kalau saya harus katakan, menyangkal diri ini sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Karena selama ini kita sudah terlanjur terikat dengan cara hidup dunia. Kita sudah terlanjur terikat dengan gaya hidup dunia. Sehingga tidak gampang bagi kita untuk hidup menyangkal diri, saudaraku. Kenapa itu sulit? Karena kita sudah terlanjur nyaman dengan cara hidup dunia. Kita sudah terlanjur menikmati cara hidup dunia. Jadi kalau disuruh untuk menyangkal diri, ini satu praktek yang tidak mudah. Tetapi kita tidak bisa menolak akan hal ini. Kalau kita benar-benar mau mengikut Kristus, kita mau benar-benar ada di dalam Kristus, menyatu dengan Kristus di dalam Allah Bapa di sorga, berarti kita harus berani untuk membayar harga, yaitu menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Menyangkal diri artinya kita harus berani untuk menolak atau menentang atau melepaskan atau memutuskan keterikatan kita dengan keinginan-keinginan diri, ya, dengan hawa nafsu diri yang bukan merupakan kehendak Allah Bapa di sorga. Perhatikan itu. Menyangkal diri artinya kita harus berani untuk menolak, kita harus berani untuk menentang, kita harus berani untuk memutuskan keterikatan kita dengan keinginan diri kita, dengan hawa nafsu diri kita terhadap segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Atau lebih tepatnya begini, menyangkal diri artinya melepaskan diri dari keterikatan dengan keinginan-keinginan diri sendiri yang bukan merupakan kehendak Allah Bapa di sorga, dan rela untuk hidup mengenakan pribadi Kristus di dalam kehidupan kita. Mengenakan pribadi Kristus artinya di dalam seluruh gerak kehidupan kita, saudaraku, kita harus mau berjuang untuk mengenakan pikiran dan perasaan Kristus di dalam hidup kita, supaya apapun yang kita perbuat, baik itu tindakan kita, sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, bahkan seluruh aspek hidup kita,
itu harus mencerminkan pribadi Kristus atau karakter Kristus. Itulah hidup sepikiran seperasaan dengan Kristus. Jadi ketika kita mengambil keputusan untuk menyangkal diri, maka kita harus berani melepaskan setiap keinginan diri, ya. Dan keinginan-keinginan diri, hawa nafsu diri ini kan selalu berkaitan dengan keinginan-keinginan daging. Dan semuanya itu tentu tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, maka itu adalah dosa, saudaraku. Sekali lagi, itu adalah dosa. Jadi kita harus berani mengambil keputusan untuk menyangkal diri. Sebab kalau kita tidak mau, berarti kita tidak bisa mengikut Kristus. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Artinya mengikut cara hidupnya Kristus, mengikut jejak hidupnya Kristus. Kalau kita mengikuti jejak hidup Kristus, berarti kita sudah tidak boleh lagi hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri, saudaraku. Saudara, menyangkal diri itu tidak bisa terjadi secara otomatis. Ada beberapa syarat penting yang harus kita mengerti. Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh hidup sebagai orang percaya atau hidup sebagai orang Kristen yang tidak lagi terikat dengan dunia ini, saudaraku. Kita tidak boleh menjadikan hidup kekristenan itu sebagai tambahan hidup, ya, atau sebagian hidup. Tetapi hidup kekristenan itu harus segenap hidup. Artinya kita harus menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan, barulah kita bisa diproses untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya semakin hari semakin berkenan kepada Allah Bapa di sorga. Nah, mengingat perjalanan hidup kita di dunia ini kan sangat singkat. Jadi kalau kita tidak mau mengambil keputusan melepaskan diri dari keterikatan dengan hidup dunia, kita tidak bisa dimuridkan di dalam Kristus. Orang yang tidak dimuridkan di dalam Kristus tidak akan pernah bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Kalau tidak mengerti kehendak Allah, bagaimana mungkin kita bisa hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga? Tidak akan mungkin, saudaraku. Lalu kalau kita tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, pada akhirnya kita tidak akan pernah dikenal oleh Allah Bapa di sorga sebagai anak-anaknya. Itulah kenapa ketika nanti berada di balik kematian, kita berdiri di hadapan Allah Bapa di sorga di depan pengadilan Kristus, Allah Bapa di sorga akan berterus terang kepada orang-orang yang tidak hidup melakukan kehendaknya, bahwa dia tidak pernah mengenal mereka sebagai anak-anaknya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata begini, Matius 7 ayat 21 itu, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara perhatikan itu. Lalu syarat yang kedua, di dalam penyangkalan diri ini, kita harus belajar kebenaran firman Tuhan secara benar atau secara utuh. Ya saudaraku, ini penting sekali. Dengan belajar kebenaran firman Tuhan secara benar, secara utuh, maka kita akan mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Nah, orang tidak bisa mengerti kebenaran, orang tidak bisa mengenal kebenaran, maka ia juga tidak akan mengerti apa itu penyangkalan diri, saudaraku. Sebab kalau kita mengenal kebenaran, kita mengerti kebenaran secara benar, secara utuh, kita tahu apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Pada akhirnya karena kita mengerti kebenaran secara benar, segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, itu tidak kita lakukan, saudaraku. Ini penyangkalan diri yang benar. Jadi hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah saja, tidak yang lain. Saudaraku, orang yang tidak mengenal kebenaran secara benar, secara lengkap, secara utuh, maka dia tidak akan bisa hidup menyangkal diri. Padahal kita tahu untuk bisa mengikut Kristus kita harus menyangkal diri. Oleh sebab itu,
kita harus memberikan waktu hidup kita setiap hari untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan secara benar, saudaraku. Yang ketiga, syarat yang ketiga, ketika kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan secara utuh, secara benar, secara lengkap, maka kita harus menjadikan kebenaran firman Tuhan itu sebagai jubah kehidupan atau sebagai baju kehidupan yang harus kita kenakan di dalam hidup kita. Karena kebenaran inilah yang akan membuat kita teguh berdiri dan kita tidak akan menjadi orang yang lemah. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, Ibrani pasal yang ke-12, Ibrani 12, lalu kita baca mulai ayat yang ke-12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, ayat 13, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kalau kita tidak mau hidup menyangkal diri, kita tidak mau melepaskan diri kita dari keterikatan dengan dunia ini, hidup kita menjadi hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Artinya hidup kita tidak ada di dalam kekudusan hidup. Nah, firman Tuhan katakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Artinya kalau kita tidak menyangkal diri mulai saat ini, maka hidup kita menjadi hidup yang tidak berkenan. Dan itu artinya kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Suka atau tidak suka, kalau kita tidak mau menyangkal diri saat ini, kita tidak bisa menjadi murid Kristus. Orang yang tidak dimuridkan di dalam Kristus tidak mungkin berkenan kepada Allah Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita arahkan hati kita di hadapan Allah Bapa di sorga, angkat tangan kita, dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.